Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya pasti dalam keadaan sehat kan? Ya, kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena siapa? Itu semua karena Tuhan. Ya, adik-adik, walaupun kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun kita hanya bisa beribadah online, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Kita sama-sama telah memuji nama Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Segala puji syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan di sepanjang malam, Tuhan telah bersama-sama kami. Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh dibangunkan dari tempat tidur kami bersama keluarga kami. Dan kami semuanya dalam keadaan sehat. Untuk itu Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Dan pada saatnya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang bersuka cita untuk mau memuliakan akan namamu. Tuhan, saatnya ibadah kami akan mulai pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, tiba saatnya kita akan mau sama-sama mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi bersama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus, Bapa yang kami permuliakan di dalam Yesus Kristus, Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu Tuhan atas pertolongan-Mu yang tidak ada batasnya bagi kehidupan kami lepas pribadi. Teristimewa Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami, Engkau boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk mau beribadah kepada Tuhan. Teristimewa Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh betul-betul berkenan kepada Tuhan.
kami boleh betul-betul dengan penuh kesungguhan hati untuk mau beribadah kepada Tuhan, untuk mau benar-benar mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mau melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Bersabdalah kepada kami sekalian Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk mau belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat dari 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Ia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjut cerita, Kakak Sarce mau tanya dulu. Apakah adik-adik pernah merasakan kehilangan? Ya, tentunya pasti semuanya pernah merasakan kehilangan. Atau siapa yang pernah merasakan kecewa? Ya, pasti semuanya juga pernah merasakan kecewa, sakit hati. Ya, apalagi kalau kita kehilangan sesuatu barang yang paling kita sayangi. Misalnya boneka kita yang paling kita sayang. Atau mobil-mobilan kita, mobil-mobil yang setiap hari kita pakai main, kemudian tiba-tiba hilang. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti? Ya, pasti kecewa, pasti bersedih. Ya, seperti bacaan kita tadi yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yang dialami oleh murid-murid Yesus. Siapa? Kleopas. Ya. Pada suatu hari ada kedua murid-murid Yesus yang bernama Kleopas dan temannya. Murid Yesus ini dia sedang menuju ke kampung Emmaus. Ya, sementara mereka dua ada dalam perjalanan, mereka bercerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya, mereka bercerita tentang kebangkitan Yesus. Ya, sementara ada dalam perjalanan, mereka dua bertukar pikiran, mereka dua cerita, bagaimana Yesus bisa bangkit? Kemana Yesus? Kenapa kuburan kosong? Kenapa Yesus tidak ada di dalam? Seharusnya ada di dalam, kok tidak ada? Dia kemana? Ya, mereka dua lagi asik cerita. Kemudian ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Siapakah dia? Ada yang tahu? Iya, Yesus sendiri. Yesus sendiri menghampiri mereka. Mereka sementara berjalan bersama-sama. Tetapi Kleopas bersama temannya tidak mengenal kalau itu Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, merabuni mata mereka, sehingga mereka berdua tidak mengenal kalau itu adalah Yesus sendiri. Ya, mereka bercerita tentang Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada Kleopas, apa yang kalian ceritakan? Apa yang kalian bicarakan? Kemudian Kleopas menjawab, apakah engkau orang baru di Yerusalem? Dari manakah engkau? Masa engkau tidak mendengar? Atau apa, masa engkau tidak tahu cerita tentang kebangkitan Yesus? Berita tentang kebangkitan Yesus. Berita tentang hilangnya Yesus di dalam kuburan. Orang yang kami harapkan untuk datang ke dalam dunia untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi dia meninggalkan kami. Tetapi Yesus menjawab, bukankah kitab atau para nabi sudah berkata bahwa Yesus harus menderita, menanggung semua dosa-dosa umat manusia, membebaskan kita dari dosa? Bukankah Yesus telah bangkit? Para nabi atau kitab suci sudah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Tetapi Kleopas bersama temannya, dia tidak mengenal kalau itu Yesus sendiri. Dia tidak mengenal Yesus karena apa? Dia tidak tahu Yesus karena apa? Karena kekhawatiran ada di dalam hati mereka. Kekhawatiran, ketakutan yang menghampiri mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa Yesus
yang sedang bersama-sama mereka ada di dalam perjalanan. Mereka sangat bersedih. Mereka sudah kehilangan harapan. Mungkin mereka sudah merasa bahwa apa yang harus kita lakukan kalau Yesus sudah tidak ada. Yesus selama ini selalu bersama-sama kita dalam segala keadaan. Susah senang selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi dia telah tidak ada. Mayatnya pun sudah tidak ada. Mereka sangat khawatir. Mereka sangat ketakutan. Mereka terlalu fokus dengan beban mereka. Mereka terlalu fokus dengan pikiran-pikiran duniawi mereka. Akhirnya dia tidak mengenal kalau itu adalah Yesus sendiri yang sedang berjalan bersama-sama mereka dalam perjalanan. Kemudian pada waktu sudah mendekati tujuan mereka, Kleopas dan temannya mengajak untuk singgah di rumah mereka. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah mereka bersama-sama dengan mereka untuk duduk, makan dan minum. Sementara duduk, mereka memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Kemudian mata Kleopas langsung terbuka dan mereka mulai sadar bahwa yang sedang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus. Tetapi Yesus langsung menghilang. Nah, kadangkala adik-adik, ketika kita menghadapi kekecewaan, kita sedang berduka, sedang kecewa, menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, kadang kita tidak mengingat Tuhan. Kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kita melupakan Tuhan bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut demi pengampunan dosa-dosa kita. Yesus telah mengalahkan maut demi menyelamatkan setiap kita. Untuk itu, kita jangan pernah kehilangan harapan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan terlalu berfokus dengan masalah. Ketika kita sedang kecewa, jangan terlalu fokus dengan kecewa. Tapi kita harus berharap bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatu, segala perkara, segala masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita seperti Kleopas. Dia sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dia sedang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena dia terlalu berfokus dengan kekhawatiran, ketakutan yang akan dia hadapi. Mungkin dia sudah berpikir, wow, bagaimana nanti kita akan menjalani kehidupan kita ke depan, sedangkan Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Dia sudah kehilangan harapan. Dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia hanya menyangka bahwa Yesus dicuri dengan orang lain. Kemana Yesus pergi? Siapa yang mengambil? Padahal sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan bahwa saya harus menderita, saya harus mati, dan tetapi pada hari yang ketiga saya akan bangkit kembali untuk mengalahkan maut demi pengampunan dosa-dosa kita. Kita harus percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Kita telah menang di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, kita jangan terlalu fokus dengan masalah. Ketika kita sedang khawatir, jangan terlalu berfokus dengan kekhawatiran kita. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita di dalam segala keadaan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Oke, saatnya kita membawa persembahan ungkapan syukur kita. Dan kita memuji nama Tuhan. Beri syukur, beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doa
berdoa untuk doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa sumber segala berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu atas apa yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa berikan kami hikmat, kebijaksanaan, terlebih mampukan kami Tuhan untuk mau menyatakannya di dalam kehidupan kami di pas pribadi. Bapa di sorga, dan pada saat ini juga Tuhan kami telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya apa yang kami berikan pada saat ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami bahwa persembahan yang sempurna adalah cara kami untuk mau memuliakan Tuhan, cara kami untuk mau memperlakukan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di sorga, kami pun berdoa buat setiap rumpun keluarga kami, mama dan bapa, kakak dan adik, tante dan om, bahkan kami semua rumpun keluarga kami Tuhan. Tuhan terus memberkati kami sekalian, memelihara kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati kami. Berikan kami ketakutan senantiasa bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Mampukan kami senantiasa untuk mau menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa buat siapapun teman-teman kami yang jika ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit pada saat ini, baik buat teman-teman kami, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali, sehingga kami senantiasa menyadari bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian.